Ketika saya diberitahukan hal itu bulan lalu, ya boleh dikatakan itu pas kalau di kampus ini sekarang sampai hari ini, bulan lalu sampai hari ini itu hari-hari yang sangat padatnya luar biasa sekali. Biasa di akhir semester koreksian tugas-tugas dan nilai-nilai yang harus masuk, laporan-laporan semesteran dan segala macam, cukup banyak. Jadi saya di tengah kesibukan itu, saya mohon maaf kalau bahannya akhirnya tidak terkejar untuk saya bikin PowerPoint-nya. Karena kesibukan yang sangat luar biasa sekali sampai agak terburu-buru, tidak sempat. Tadi pagi Pak Sri sempat kontak saya, Pak Pulos bisa dibereskan yang bagian ini atau tidak? Waduh, itu sudah 10 kali revisi, ada tugas yang lain. Desain rancangan. Jadi setelah selesai ini cepat-cepat dikejar juga tuh oleh Pak Sri, karena besok pagi harus besok pagi digunakan, berarti malam ini harus selesai juga. Sudah lebih dari 10 kali revisinya, tapi masih belum. Oke, nah jadi saya akan langsung, karena itu saya mohon maaf tidak bisa sekali lagi menayangkan PowerPoint, tidak sempat saya bereskan. Tetapi saya percaya bahwa di hadapan saudara semua ada Alkitab lah setidaknya, itu yang paling utama. Karena kita akan buka Alkitab jadinya sekarang. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mengetahui tempat kita di dalam pelayanan, saya ketika saya membaca judul ini, itu sesuatu yang tidak mudah. Mungkin secara teori tidak terlalu sulit bagi saya yang mengajar bidang manajemen, leadership, yang pernah mengajar bidang kuliah komunikasi, manajemen gereja, mentoring, begitu. Tetapi dengan begitu banyaknya informasi malah membuat saya semakin sulit. Jadi saya bergumul kembali, apa Tuhan yang Tuhan mau? Nah, di dalam pergumulan itu saya diarahkan oleh Tuhan kembali untuk melihat bagian firman Tuhan, dan ternyata luar biasa yang saya lihat, Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Untuk pertama kita melihat ayat 28, 31 dan 32. Kisah Rasul 20 ayat 28, 31 dan 32. Ya, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang dan malam dengan tiada berhenti-hentinya, menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu, menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ya, itu dahulu yang akan kita lihat. Nah, ketika saya mencermati ini, ternyata di dalamnya mengandung prinsip-prinsip untuk banyak hal dan untuk banyak bidang ternyata. Nah, berkenaan dengan bagian kita sekarang itu ya, kalau kita mencermati, saya ingin mengajak kita semua melihatnya kepada setiap kata perintahnya yang diakhiri dengan kata Allah. Karena ini prinsip dasar bagi kita semua. Bagaimana saya mengetahui tempat saya? Saya yakin kita semua pada awal semua punya pengalaman sulit untuk menemukan tempat kita di dalam pelayanan.
Dalam artian tempat ini mungkin adalah berkaitan dengan posisi kita, dalam arti bukan posisi jabatan, bukan ya. Tempat juga bukan tempat pelayanan dalam artian lokasi. Kalau sekedar lokasi untuk tahu tempat, ayo kita ramai-ramai ke Cihanjuang lihat PEA selesai gitu ya. Atau kita melihat tempat pondok gembira di mana selesai. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi menempatkan diri kita dalam kaitan dengan rekan yang lain dan lingkungan pelayanan. Menempatkan diri kita berhadapan dengan anak-anak yang Tuhan percayakan, tentu dengan itu. Nah, ketika saya melihat bagian itu, saya melihat mencermati ini luar biasa prinsipnya. Yang pertama di dalam ayat 28, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Nah, ternyata pengertian kata jagalah di situ, dirimu dan jagalah seluruh kawanan, ini adalah bukan sekedar saya menjaga-jaga dalam artian misalnya berjaga seperti seorang hansip lah, atau petugas jaga pos jaga misalnya, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan berjaga ini adalah kita harus mencermati, mengawasi pola pikir kita sendiri, cara berpikir kita yang harus diutamakannya. Penekanannya pada itu, kita harus mengawasi pola pikir, cara berpikir kita dalam kaitan apa? Dalam kaitan kita harus memberikan perhatian pikiran kita terhadap instruksi yang ada di dalam firman Tuhan. Seluruh pola pikir kita, cara berpikir kita dalam kaitan dengan instruksi yang ada di dalam firman Tuhan. Itu yang paling utama, cara berpikir kita. Tentu cara berpikir kita ini, setiap kita ini berbeda. Kalau di dalam manajemen atau di dalam pendidikan, ketika kita menggali potensi kita, gaya belajar kita, biasanya kita diarahkan adalah bagaimana saya mengenali diri saya dan seluruh potensinya, talentanya. Apakah gaya belajar saya ini seperti ini? Apakah kemampuan kita estetik atau kemampuan kita secara emosional, kemampuan kita secara pengetahuan, dan banyak hal. Karena ada sekitar mungkin 8 jenis kepandaian. Dan itu mengarah kita kepada potensi diri kita. Tetapi berkaitan dengan pelayanan, bukan itu yang utamanya. Yang utamanya adalah saya dengan Tuhan. Hubungan saya dengan firman Tuhan. Yang utamanya. Biarlah firman Tuhan itu yang lebih mengetahui diri kita. Firman Tuhan yang tahu persis seluruh keberadaan kita, latar belakang kita, pendidikan kita, hati kita, emosi kita. Dan firman Tuhanlah yang lebih tahu bagaimana caranya menuntun kita, mengarahkan kita. Hanya firman Tuhan, tidak ada yang lain. Karena itulah, ini menjadi bagian penting diri kita dan kemudian akhirnya kepada seluruh kawanan. Jadi cara berpikir kita tentang diri, cara berpikir kita bagaimana saya memandang kawanan yang Tuhan percayakan. Siapa orang-orang, anak-anak sekolah minggu, katakanlah anak-anak remaja yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana saya memandang mereka dalam kaitan kebenaran firman Tuhan. Tidak memandang mereka hanya sebagai objek tujuan untuk kita mendidik, mengajar, bukan. Ada orang hanya menjadikan anak-anak kecil sebagai tujuan, objek, bukan. Tetapi memandang mereka harusnya adalah bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi, yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, cara berpikir kita dalam hal itu hanya firman Tuhan yang mampu menuntun kita. Oke, kemudian yang berikutnya lagi, di dalam bagian berikut ada kalimat karena kamulah yang ditetapkan. Kamulah yang ditetapkan. Dan ini menunjuk kepada kita begini, saya bisa tahu posisi saya di dalam sebuah pelayanan kalau saya yakin akan panggilan. Saya harus memiliki keyakinan, kepastian akan panggilan yang dari Tuhan. Seseorang kalau tidak mempunyai keyakinan panggilan,
kepastian panggilan dari Tuhan, akan sulit menempatkan di posisi apapun. Menempatkan diri dalam kaitan kerjasama dengan rekan yang lain akan sangat sulitnya, luar biasa. Tidak heran, cukup banyak orang, dalam artian ya, saya sering melihat orang-orang yang tentu, dan saya juga pernah mengalami seperti itu ketika awal-awal saya di mana. Saya waktu itu tidak punya pengarahan, saya bingung sekali. Saya di mana? Apakah saya akan jadi ini, akan saya jadi itu, dan segala macam. Itu membuat saya pada waktu awal bingung sekali. Selesai SMA, ya ceritanya waktu SMP lah. Waktu SMP ketika orang bertanya ke saya, Paulus, nanti kamu udah besar akan jadi apa? Mau jadi apa? Begitu. Saya ditanya itu, saya tidak pernah ke gereja dari SMP sampai SMA. Tetapi waktu SMP saya ditanya begitu, saya seenaknya saja jawab begini, saya mau jadi penginjil. Sambil saya nggak tahu jadi penginjil itu apa sih gitu. Pokoknya nggak tahu, hanya seenaknya saja. Lalu waktu SMA juga tidak pernah ke gereja, saya nggak pernah. Hanya ke gereja itu setelah lulus SMA, diajak teman, yuk ke gereja yuk, katanya. Oh, ayolah. Jadi selesai SMA ke gereja, oh begini yang namanya gereja. Lalu ditanya oleh teman, waktu SMA nih, tidak pernah ke gereja itu. Sekolah sering bolos, hampir tiap hari selama 3 tahun saya bolos setengahnya. Tapi saya juga bingung kenapa saya bisa naik kelas, gitu. Sekolah jam 12 sampai jam 6 sore, jam 3 sore saya pasti pulang, kabur. Tiap hari. Saya bingung kenapa saya bisa lulus, bisa naik kelas juga, saya nggak tahu. Tapi waktu satu kali saya ditanya, nanti kamu setelah lulus, setelah besar mau jadi apa? Dan saya seenaknya saja mengatakan begini, mau jadi pendeta. Sambil juga saya nggak tahu. Terlaksana. Selesai SMA, bingung, pengennya jadi seniman. Karena saya senang melukis. Ingin masuk ITB, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena saya buta warna parsial. Buta warna parsial, tapi ingin jadi pelukis, kan bingung juga gitu. Ya tentu tidak diterima. Lalu saya belajar komputer, wah cobanya pengen tahu programmer lah, tahun 80-an, 81 begitu. Tapi setelah lulus juga bingung, nggak dapat pekerjaan. Kemudian Tuhan panggil saya di situ dan saya bertobat. Disitulah saya mulai mengerti panggilan Tuhan. Jadi rupanya saya melihat kaitannya. Dulu ngomong sembarangan jadi penginjil, jadi pendeta, rupanya Tuhan pegang itu dan kejar itu. Dan saya baru mengerti melalui prosesnya, tapi bingung prosesnya. Tuhan bawa saya ke pedalaman Jambi dahulu, padahal belum sekolah Alkitab. Bertobat baru 1 tahun dan tidak ada yang mendidik secara khusus. Tiba-tiba Tuhan suruh saja ke pedalaman, ya masuk hutan, tinggal di hutan setahunan. Dapat jemaat, bingung. Didorong jadi gembala, bingung, karena usia menjelang 20 tahun. Diangkat jadi gembala sidang di tengah hutan. Aduh, setengah mati bingungnya. Sampai saya ngomong, udah Tuhan, saya mau pulang aja ke Bandung. Selesai saya di sini, saya mau pulang dulu lah. Saya mau sekolah Alkitab. Ditentang, bingung, sekolah arsitek dulu. Herannya, buta warna parsial diterima lagi di satu perguruan tinggi, jurusan arsitek. Setengah jalan, karena Tuhan tegur saya, tinggalkan semua. 1 bulan menjelang ujian sarjana muda, Tuhan panggil kembali. Akhirnya saya tinggalkan semua. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan, saya bingung, Tuhan mau bawa saya kemana? Tetapi setelah kemudian, saya punya keyakinan akan panggilan, oh ini mulai titik awal yang luar biasa. Jadi, seseorang tahu tempatnya di mana, di dalam pelayanan, kalau dia tahu persis memiliki keyakinan akan panggilan, karena kamulah yang ditetapkan. Bukan coba-coba kalau Tuhan sudah tetapkan, bukan. Kemudian, di situ disebutkan begini, kamulah yang ditetapkan Roh Kudus.
ditetapkan bukan oleh gereja, bukan oleh orang, bukan oleh siapapun, sekalipun mungkin dalam proses tertentu bagi orang tertentu, Tuhan memakai pimpinan, Tuhan memakai orang tertentu untuk mengarahkan kita, bisa jadi. Tetapi di balik semua itu, sebagai orang yang punya keyakinan dipanggil Tuhan, ada tangan Tuhan yang bekerja, ada Roh Kudus yang bekerja. Kalau ini ditetapkan oleh Roh Kudus, maka langkah berikutnya adalah bagaimana saya mengetahui posisi saya adalah kita harus bekerja dengan Roh Kudus. Minta pertolongan kepada Roh Kudus. Tidak bisa Roh Kudus itu diabaikan oleh kita. Kita bisa saja secara pengalaman mungkin bisa. Secara pendidikan, latar belakang, kita punya keyakinan, oh ini potensi saya loh di sini. Ini pengalaman saya, ini pendidikan saya pasti di sini, saya pasti berhasil. Tetapi di dalam Alkitab kita tahu persis bagaimana Petrus dengan Yohanes ketika disuruh oleh Tuhan pulang menjala ikan tapi tidak ada hasil, kemudian disuruh oleh Tuhan, coba tebarkan jalamu. Dia mencoba memakai akal pikiran dan pengalaman. Tuhan, kami ini semalaman sudah menjala tapi tidak dapat. Dia mencoba untuk berargumentasi dengan Tuhan berdasarkan pikirannya, pengalamannya, keahliannya sebagai nelayan. Tidak mungkin Tuhan akan dapat. Tapi Tuhan menyuruh kembali. Udah, coba tebarkan jalamu. Dan herannya, ini sedikit pengetahuan umum, ketika Tuhan berbicara tebarkan jalamu, ini saya coba teliti, kebetulan saya sedikitlah belajar bahasa Yunani. Ternyata beda pengertian dengan kata yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, pengertian tebarkan, seakan-akan saya memegang jala, lalu saya lempar ke atas sejauh mungkin. Saya kemudian perhatikan, saya ikuti turunnya jala itu. Jadi saya tebarkan, saya lempar. Itu pengertian tebarkan, tapi dalam bahasa asli bukan begitu. Dalam bahasa aslinya, turunkan seperti seseorang menurunkan jangkar. Itu perintah Tuhan, aneh tuh. Turunkan seperti seseorang menurunkan jangkar. Jadi jala itu turunkan. Lah, secara akal, pengetahuan, jala kalau diturunkan begitu, mana mungkin akan berkembang, nggak mungkin. Tapi itu yang Tuhan mau. Dan kemudian itu yang dilakukan oleh Petrus, ya turunkanlah jala itu. Bertolak belakang dengan pikirannya, pengalamannya, kemampuan, keahliannya, bertolak belakang, tapi hasilnya luar biasa sekali. Sampai-sampai ikan begitu banyak tidak bisa ditarik sendirian. Dan kemudian kita tahu ceritanya, Petrus kemudian meminta Tuhan pergi. Karena dia begitu syok dengan pengalaman itu. Tapi Tuhan mengatakan, tidak. Engkau sekarang ikut aku. Dan Tuhan hanya minta satu kali aja, turunkan. Cuman satu kali itu perintahnya. Mujizat terjadi. Jadi, kita melihat di sini, kalau kita ditetapkan oleh Roh Kudus, kalau kita yakin panggilan dari Tuhan, kita harus bekerja tentu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Dan cara kerja Roh Kudus seringkali di dalam pengalaman kita semua, kita tahu persis kadang-kadang bertolak belakang dengan pola berpikir kita. Jadi perlu bekerja sama. Perlu bekerja sama sungguh-sungguh dengan Roh Kudus, karena Dia yang menetapkan. Kalau Dia yang menetapkan, Dia akan terlibat di dalam seluruh langkah demi langkah prosesnya. Dan Dia akan bekerja, terlibat di dalam seluruh proses penempatan di mana kita akan klop dengan satu dengan yang lain. Di dalam seluruh pelayanan kita kepada anak-anak, Tuhan akan arahkan. Saya orang yang sangat, boleh dikatakan di dalam keluarga, sangat serius. Dan dari kecil begitu sulit untuk berkomunikasi dengan luas, karena pengalaman masa lalu yang membuat saya sangat serius. Ingin gurau sulit, karena pembawaannya. Ibu Rahel tahu persis lah.
pokoknya dari tahun 90-an ya, ketika saya mulai jadi gembala pun Ibu Rahel tahu persis gitu. Saya seperti itu. Saya bukan berarti saya tidak mau gurau, ingin. Cuman kalau dalam satu kelompok orang sedang bergurau, saya datang, begitu saya datang langsung suasana serius semua tuh. Waduh, jadi saya merasa bersalah, saya ini perusak suasana gitu. Itu dari dulu. Tetapi kemudian saya bisa mengajar di SMP BPK 5, beberapa tahun saya mengajar. Di situ membuka mata saya bahwa Tuhan bisa mengubahkan. Jadi kadang-kadang saya ngobrol dengan anak SMP, ketemu anak SD, saya ngobrol dengan mereka bisa berjam-jam. Kenapa? Karena saya minta pertolongan Roh Kudus, gimana memenangkan mereka. Itu pengalaman yang, aduh, luar biasa sulit untuk dilihat. Jadi kerjasama dengan Roh Kudus akan membuka banyak jalan. Kemudian yang berikutnya di situ adalah dikatakan dalam ayat itu, menjadi penilik untuk menggembalakan. Menjadi penilik untuk menggembalakan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah saya akan lebih mudah menemukan posisi kita dalam pelayanan, bagaimana menempatkan diri, kalau saya tahu persis tujuan dari panggilan Tuhan. Tujuan dari panggilan Tuhan kita tahu persis. Dan tujuan panggilan Tuhan kita tahu bahwa di dalam Matius, ya ayat yang terkenal lah bagi kita semua lah, Matius 18 ayat 5 sampai 6, 10 sampai 11, di situ berkaitan dengan seorang anak kan gitu ya. Matius 18 ayat 5 sampai 6 kalau kita baca kembali nih. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Menyambut anak, menyambut Yesus. Ayat 6-nya, barang siapa menyesatkan salah satu katanya dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat 10, ingatlah jangan menganggap rendah seorang anak-anak dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu. Di situ ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena ditutup ayat 11, anak manusia datang menyelamatkan yang hilang. Ini ditempatkan di bagian penutup dalam perikop itu berkaitan dengan anak-anak. Jadi tujuan panggilan yang utama adalah kita dipanggil untuk membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Itu yang utama. Sejauh kita yakin tujuan panggilan yang utama ini sejauh, maka yang lain itu sebetulnya bukan lagi menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Contoh, saya mau cerita, ini satu pengalaman di negeri jauh, dan saya baca dari satu buku. Saya membaca buku ini sekitar tahun 93-94, sebuah buku tipis dalam bahasa Inggris. Ketika saya mengajar di satu sekolah STT lain selain Tiranus. Jadi waktu senggang, waktu luang, saya ke perpustakaan, saya membaca satu buku tentang sekolah minggu. Dan saya masih ingat ceritanya begini, ceritanya. Ada seorang bapak, ini di Amerika Serikat, di sebuah daerah pinggiran, bukan kota besar, pinggiran. Seorang bapak ini, dia tiap hari berdoa ingin bisa melayani. Sampai satu kali Tuhan panggil, dan dia yakin bahwa dia dipanggil untuk anak-anak sekolah minggu. Tetapi bapak ini ketika menawarkan diri ke gereja untuk terlibat dalam pelayanan sekolah minggu, ditanyalah, Bapak punya potensi, punya minat, punya kesukaannya di bidang apa? Bisa memuji, mimpin pujian? Waduh, katanya, kalau saya memimpin pujian, anak-anak pasti kabur semua. Suara saya menyeramkan. Bapak bisa main musik? Saya tidak pernah diajari main musik. Saya nggak tahu. Nyanyi saja pun nggak bisa, main musik nggak bisa. Bapak bisa bercerita? Oh jangan, saya nggak bisa bercerita. Waduh, kalau misalnya main musik nggak bisa, mimpin pujian nggak bisa, bercerita tidak bisa, ditanya, sudah selesai baca Alkitab? Sedang berusaha menyelesaikan baca Alkitab. Lalu Bapak bisa bagian administrasi. Waduh, saya tidak mengerti karena pendidikan saya lemah.
pendidikan dasarnya kurang. Sampai-sampai semua bingung, ini mau mendapatkan si bapak ini di bagian apa? Semua nggak tahu. Tapi kemudian si bapak ini pulang ke rumah, dia menangis. Tuhan, nampaknya tidak ada tempat untuk saya melayani di sekolah minggu, tapi saya sangat mengasihi anak-anak. Lalu kemudian dia perhatikan, dia datang di sekolah minggu, dia perhatikan anak-anak kecil, oh rupanya banyak yang terlambat. Ditanyalah oleh bapak ini, kenapa nak kamu terlambat? Dia selalu mengatakan, rumah saya jauh jalan kaki. Kenapa kamu terlambat? Tanya ke yang lain, rumah saya jauh jalan kaki. Tiba-tiba bapak itu datang ke kepala sekolah minggunya. Dia katakan, saya sudah menemukan, katanya, pelayanan saya. Apa pelayanannya? Antar jemput anak-anak sekolah minggu. Dia punya kendaraan yang sederhana, jadi dia katakan, saya akan antar jemput anak-anak itu. Wah, senang sekarang. Sekolah minggu ada yang antar jemput, jadi bapak itu bangun pagi-pagi, dia terbiasa antar jemput anak, dan sekolah minggu itu jumlah anaknya sedikit, cuma 25 orang saja. Hanya 25, tidak terlalu banyak. Tapi kemudian apa yang terjadi? Singkat cerita, sekian puluh tahun berikutnya, hampir 20 tahun, belasan tahun, 20 tahun berikutnya, dari 25 anak sekolah minggu itu, 16 anak sekolah minggunya itu berhasil. Mereka 16 ini semuanya terlibat mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Ada yang jadi guru sekolah minggu, ada yang jadi guru agama di sekolahan, ada yang jadi dosen di STT, sekolah teologi, 2 orang jadi profesor, dan salah satunya profesor sejarah gereja, dan salah satunya adalah profesor khusus tentang pendidikan anak-anak sekolah minggu. Ini 16. Semua terlibat dalam pelayanan full time yang luar biasa, jadi pendeta, jadi gembala, jadi misionaris, jadi guru-guru agama, jadi profesor teologi. Lalu 7 orang. Bagaimana 7 orang? Yang 7 orang, 2 orang jadi senator di negara bagian di Amerika Serikat, bahkan salah satunya sempat dicalonkan jadi presiden di Amerika Serikat. Lalu 2 orang jadi gubernur di negara bagian tertentu di Amerika Serikat, dan ada yang jadi wali kota. Salah satunya kemudian itu menjadi orang yang luar biasa di dalam masyarakat, dalam menolong orang-orang lain. Tokoh masyarakat yang luar biasa. Itu jadi 7 orang. 16 tambah 7 tinggal 2 orang lagi. 23 tinggal 2 orang. 2 orang kemana ini? 2 orang kemudian dilacak. Yang 1 orang jadi misionaris di luar negeri, hilang. Jadi misionaris di luar negeri, hilang. Akhirnya tidak ada cerita. Lalu yang 1 orang menjadi seorang martir karena misi di luar negeri. Jadi 25 ini berhasil semuanya. Lalu kemudian ditanya, ada wartawan kemudian tanya, apa yang membuat engkau begini berhasil? Hampir semuanya mengatakan, kami teringat bukan hanya guru sekolah minggu, tetapi Bapak yang selalu antar jemput kami. Setiap antar jemput, kalau kami menangis, Bapak itu begitu luar biasa mendengarkan keluhan kami, kesedihan kami, dan dia menghibur kami. Kalau pulang mengantar kami satu persatu, Bapak itu yang selalu menanya, ingat nggak apa yang diajarkan guru sekolah minggu tadi di gereja? Apa ayat hafalannya? Ditanya lagi oleh si Bapak ini. Dan Bapak ini begitu luar biasa, pelayanannya luar biasa, bukan hanya jadi guru, bukan hanya jadi yang menghafalkan ayat, absensi, dan segala macam. Dia dari antar jemput, dia yakin akan panggilan, dia yakin akan tujuan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia yakin dan dia bekerja sama dengan Tuhan. Punya hati yang luar biasa. Dan dia tahu tempatnya di situ. Bagaimana dengan kita semua? Dan ini tentu sangat menarik. Karena Bapak ini ketika ditanya berikutnya, sudah setelah usia sepuh, dia melihat hasilnya, dia menangis,
Dia hanya selalu mengatakan, luar biasa Tuhan menaruh kasih, luar biasa Tuhan Yesus itu yang senantiasa menaruh kasih agar anak-anak bisa diselamatkan. Dan visi ini ditangkap oleh Bapak ini. Sehingga dalam pelayanannya dia nggak mau pusing gitu. Walaupun tidak dikenal, tidak tampil di depan, hanya di belakang. Tidak ada yang mengupah dia, tidak ada. Tetapi upah terbesar setelah sekian tahun dia melihat hasilnya. Dan ini sesuatu yang sampai hari ini, dari tahun 93-94, cerita ini tidak akan pernah saya lupakan ceritanya. Karena itu begitu luar biasa. Dan itu juga yang mendorong isi saya pun sampai hari ini juga tidak mau pindah pelayanan kecuali hanya di sekolah minggu. Itu juga yang mendorong saya seringkali kalau bertemu dengan guru sekolah minggu. Kalau guru sekolah minggu itu berkumpul dengan teman-teman alumni waktu sekolah SD, SMP dulu misalnya gitu ya. Setelah puluhan tahun ketemu reuni, lalu ditanya teman-teman, kamu di mana? Sekarang kamu sebagai apa? Wah, ini jadi direktur jadi jabatan posisi ini, pegang perusahaan ini, segala macam lah. Tinggal giliran guru sekolah minggu ditanya, kamu bagaimana sekarang? Saya kesal sekali kalau guru sekolah minggu itu mengatakan, saya hanya guru sekolah minggu dari dulu begini aja. Wah, saya marah. Bahwa guru sekolah minggu jangan direndahkan seperti itu. Jangan mengecilkan arti guru sekolah minggu. Karena menjadi guru sekolah minggu itu adalah satu jabatan yang terlampau luar biasa, terlampau agung menurut saya. Karena dia wakil Tuhan di muka bumi ini untuk mencetak calon-calon leader masa depan. Karena tahu persis Yesus hadir, maka jangan direndahkan, jangan menganggap sepele. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat ke ayat yang lain yang tadi, gitu ya, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 31. Bagaimana saya kemudian menemukan yang berikutnya? Tentu saja ada hal yang lain yang menjadi bagian kita. Di dalam ayat 31 dikatakan, berjaga-jagalah dan ingatlah. Apa yang harus diingat di sini? Di situ diceritakan walaupun dalam kalimat singkat, 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhentinya, menasehati kamu masing-masing. Menasehati dengan mencucurkan air mata. Apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini? Bahwa sekarang kita bergerak bukan hanya kepada keyakinan akan panggilan, keyakinan akan tujuan yang Tuhan berikan, keyakinan untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, bukan hanya keyakinan akan tujuan arah yang Tuhan berikan di situ, bukan hanya itu saja, tetapi kita ini juga harus mengingat cara berpikir, pola berpikir kita, melihat kepada keteladanan para tokoh sebelumnya. Nah, keteladanan para tokoh ini, walaupun Alkitab ini, firman Tuhan, bukan buku textbook tentang leadership, tentang manajemen, bukan textbook tentang mentoring, tetapi kalimat ini merangkum keseluruhan prinsip-prinsip yang ada di dalam semua tadi. Perhatikan, ingatlah keteladanan, nasihat, dan kemudian perilaku berkaitan dengan nasihat itu sampai mencucurkan air mata. Jadi nasihatnya ada, perkataannya, perilakunya berkaitan dengan nasihat itu ada. Dan kalau dijabarkan lebih jauh, ini menyangkut apa di situ? Kalau keteladanan, tentu saja keseluruhan gaya hidupnya, keterampilannya, talenta yang dimiliki, yang dijalaninya, berkaitan dengan itu semua. Kalau saya harus mengingat ini, berarti saya juga harus meningkatkan diri kita, wawasan kita, melihat kepada tokoh-tokoh sebelumnya yang memang dipakai Tuhan di bidang itu. Jadi jangan pernah berhenti belajar dari tokoh-tokoh sebelumnya. Oh, tokoh ini punya kelebihan di sini, talentanya di sini. Ini saya perlu kembangkan begitu. Roma pasal 14 mengatakan ayat 19 seperti itu. Kita harus senantiasa bertumbuh, mengejar di dalam pengetahuan talenta itu untuk bisa membangun yang lain.
Apa sih yang dituntut pada zaman itu? Pada zaman itu, di kondisi sekarang apa? Oh, keterampilan, talenta, kasih karunia yang harus dikembangkan. Dan ini yang perlu kita pegang. Tidak salah Tuhan menempatkan kita pada zaman sekarang. Tuhan Maha Berdaulat menempatkan kita di masa pandemi. Pasti Tuhan akan melengkapi kita dengan caranya sendiri. Saya tidak tahu apakah ini juga menimpa saudara semua, karena ini pengalaman saya di masa pandemi, tiba-tiba mengajar pelayanan harus secara online. Di usia saya, menjelang 60, harus belajar komputer, teknologi, gadget. Aduh, itu kan nggak mudah tuh. Belajar lagi, belajar kembali. Lihat, oh, orang-orang yang dulu gimana. Tiap zaman itu selalu meningkatkan sesuai dengan zamannya. Berarti saya juga harus meningkatkan kemampuan sesuai dengan zamannya. Kemudian yang berikutnya lagi, di dalam ayat yang 32, prinsip apa lagi yang bisa menolong kita untuk mengetahui posisi kita? Dalam ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun dan menganugerahkan kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Nah, di dalam ayat ini, saudara, bagaimana saya menemukan posisi itu? Nasihat firman Tuhan ini ia serahkan kepada Tuhan dan firman kasih karunia yang punya kuasa membangun dan menganugerahkan. Jadi apa maksudnya? Saya harus senantiasa belajar mengembangkan diri saya. Mengembangkan diri, dan utamanya langkahnya dari mana? Untuk masuk ke yang lain, kepada Tuhan dahulu, baru kepada firman kasih karunia. Firman dan kasih karunia. Kasih karunia itu talenta loh. Terjemahan yang lainnya. Jadi saya harus mengembangkan diri di dalam Tuhan dan di dalam seluruh talenta yang dituntun oleh Tuhan. Karena itu yang berkuasa menolong kita dan membangun kita. Membangun sesuai dengan apa yang kita perlukan tentunya. Apa yang pelayanan butuhkan. Kalau kita tidak mulai dari situ, lalu saya mau membangun banyak talenta, gitu ya, keterampilan. Saudara-saudara, kalau di luar Tuhan, itu hanya buang-buang waktu nantinya. Saya mempelajari banyak aplikasi software, itu banyak. Ya, karena saya belajar mulai dari tahun 80-an, 81 saya belajar komputer itu programmer, dari bahasa programmer, COBOL, Fortran, dan segala macam. Saya pelajari. Ketika editing video, mungkin 7 aplikasi editing video saya pelajari kembali. Kemudian perekaman saya pelajari, beberapa seni, kemudian desain, sampai bagaimana aplikasi software untuk arsitek saya pelajari, mendesain rumah, mendesain ini pakai program aplikasi apa yang paling gampang nih. Seniman, belajar banyak hal, banyak bidang. Tapi kalau di luar Tuhan, saya pikir-pikir ulang, Tuhan, yang terpakai tidak semua. Jadi saya kebanyakan buang waktu kalau begitu gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kalau yang diarahkan oleh Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan, maka itu berkuasa membangun dan menganugerahkan kepada kita bagian yang ditentukan. Akan menolong kita pada bagian kita masing-masing. Jangan pernah berhenti untuk kita belajar, sampai nanti pada ujungnya akan terbukti apakah saya adalah orang yang bisa dipercayai. Kalau saya mengembangkan diri dan mengembangkan potensi saya dalam kaitan bekerja sama dengan orang lain, nanti akan teruji apakah saya dapat dipercayai. Karena di dalam ayat yang Kisah Rasul 20-28 tadi, dipercayakan jemaat yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Tuhan memberikan
kepercayaan kepada kita. Yakin nggak bahwa ini kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya? Kalau saya yakin, saya harus membuktikan diri apakah saya bisa dipercayai di setiap potensi, bukan pilih-pilih, bukan. Mengembangkan diri dalam banyak hal, kita harus berani mencoba, memasuki pengalaman demi pengalaman yang baru. Karena dalam kaitan saya mengembangkan diri, membangun diri, sampai saya menemukan anugerah. Ketika saya mulai pelayanan, saya pengen tahu, bisa nggak saya mimpin pujian? Pertama kali memimpin pujian di gereja, itu mungkin seminggu saya nggak bisa tidur, malunya saya di depan karena suara nggak karuan, mimpin nggak karuan. Waduh, sampai saya udahlah, bukan bidang saya coba bagian yang lain. Pengen belajar musik, saya coba, gagal terus. Bukan ini, saya coba ini, coba itu, dan segala macam. Tidak kepikiran, saya tiba-tiba yang orang serius, tidak bisa bicara di depan orang karena dulunya saya gagap, dulunya saya gugup, tiba-tiba jadi guru sejarah di SMP. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, lalu jadi guru agama, kemudian jadi dosen. Bingung saya juga. Potensi yang lain Tuhan yang arahkan. Gak bisa jadi penginjil. Tuhan izinkan saya bertahun-tahun di lapangan, di jalanan, dan di rumah sakit. Tuhan arahkan ke bidang yang lain lagi. Saya nggak bisa mikir, apakah saya jadi dosen ke depan, jadi pendeta, jadi penginjil, nggak tahu. Pokoknya ikut saja. Apakah saya bisa jadi orang yang dipercayai oleh yang lain di setiap bidang yang dipercayakannya? Jalani saja. Saya harus berani mencoba, menggali potensi, dan tidak takut dengan pengalaman baru. Ketemulah akhirnya, Tuhan, di sini Tuhan. Nah, itu yang kemudian menolong saya untuk mengembangkan diri terus-menerus. Kemudian yang berikutnya lagi, yang bagian terakhir. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Ini menjadi alat uji kita. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Saya hanya ingin melihat dari satu sisi yang sederhana saja. Bagaimana saya mengetahui tempat saya dalam pelayanan bersama? Maka ini dia. Sadari bahwa kita tidak sendirian. Hendaklah dalam hidupmu bersama, bukan dalam hidupmu sendirian. Sadarilah bahwa kita ini menjadi bagian dari yang lain. Ya, yang lainnya bisa saja kita tambahkan. Kalau saya sadar, maka saya harus menaruh pikiran yang terdapat pada Yesus, patokannya. Tetapi yang pertama adalah saya harus menyadari bahwa saya tidak sendirian, saya menjadi bagian dari yang lain. Kemudian, Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 14-16, ini ayat terakhir. Yakobus 3 ayat 14-16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya tahu tempat saya. Kalau saya sadar saya bagian dari yang lain, kalau saya bagian dari yang lain, maka saya tidak boleh mementingkan diri sendiri. Harus kita selalu mendahulukan orang lain untuk maju. Kalau saya ada di sini mengembangkan ini, apakah ini untuk kemajuan bersama atau tidak? Kalau saya ada di posisi yang lain, apakah posisi yang saya jalani juga itu akan membawa kemajuan bersama atau tidak? Jadi selalu pikiran bersama,
Dan kebersamaan ini harus kita terima sebagai alat uji. Alat uji diri kita, bukan kita memandang ini sebagai untuk menguji yang lain. Jangan itu dulu. Menguji alat uji diri kita sendiri. Benarkah saya yakin dengan panggilan yang Tuhan tetapkan? Benarkah saya yakin dengan tujuan? Apakah saya punya keyakinan akan tujuan? Apakah saya punya keyakinan bahwa saya bisa bekerja sama dengan Roh Kudus? Apakah saya juga punya keyakinan bahwa saya adalah orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan, oleh rekan-rekan? Apakah saya juga adalah pribadi yang senantiasa didorong untuk mengembangkan diri, belajar dari keteladanan yang lain? Dan apakah saya juga sadar bahwa saya tidak sendirian, saya merupakan bagian dari yang lain, dan saya bersedia rela untuk senantiasa melalui ujian demi ujian untuk membuktikan bahwa saya adalah orang yang bisa dipercayai, di situ. Itulah maksudnya, jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan itu. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.